Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, Ustazah doakan teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walaupun belajarnya masih dari rumah, teman-teman harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2H, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Materi yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Hari ini, Ustazah hanya mengingatkan sedikit saja tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf di awal kalimat. Contohnya, peraturan dibuat untuk menjaga keselamatan. P pada peraturan merupakan huruf di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, digunakan pada awal nama orang. Contoh, Denias pergi bermain ke rumah Adit. Huruf D pada Denias merupakan awal nama orang dan huruf di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian A pada Adit merupakan awal nama orang, maka menggunakan huruf kapital. Selanjutnya digunakan pada awal kata Tuhan. Contoh, setelah makan, Adit berdoa kepada Tuhan. Huruf S pada setelah, karena huruf di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian A pada Adit merupakan awal nama orang, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian T pada Tuhan merupakan kata Tuhan, maka menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa di setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Selanjutnya kita belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di akhir kalimat diberi tanda tanya. Untuk materi kalimat tanya juga sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Jadi Ustazah hanya mengingatkan sedikit saja ya. Contoh kata tanya yaitu yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan hal atau keadaan. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan di rumah nenek? Nah, itu menanyakan keadaan. Yang kedua, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa hari ini kamu tidak masuk sekolah? Yang ketiga, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana cara merawat tumbuhan agar tumbuh subur? Bagaimana kabarmu hari ini? Selanjutnya, nomor 4, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapa yang membelikan kamu buku itu? Yang kelima, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumahmu? Di mana kamu membeli sepatu itu? Insya Allah teman-teman sudah paham ya materi kalimat tanya. Selanjutnya nomor 6, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pulang dari Surabaya? Kapan kamu membeli tas itu?
Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata sapaan. Biasanya terdapat pada teks percakapan. Jadi, kata sapaan itu seperti kita berbicara langsung kepada orang, seperti kita sedang menyapa seseorang. Nah, pada kalimat sapaan terdapat kata sapaan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata sapaan. Contohnya dengan menyebutkan nama orang. Contohnya Gina, Adit. Kemudian menyebutkan profesi seperti dokter, ustazah. Kemudian contohnya adalah para hadirin, para penonton. Seperti itu. Nah, kata sapaan jika dibuat menjadi sebuah kalimat sapaan, contohnya adalah Assalamualaikum Adit, apakah ibu memasak untukku? Wah, kelihatannya enak bu. Kapan paman datang dari desa? Nah, berikut ini adalah contoh kalimat sapaan. Di dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan. Pada Assalamualaikum Adit, kata sapaannya adalah Adit. Kemudian pada apakah ibu memasak untukku? Kata sapaannya adalah ibu. Penulisan kata ganti nama orang seperti ayah, ibu, kakek, bibi, paman pada kalimat sapaan menggunakan huruf kapital. Contohnya, ibu. Pada apakah ibu memasak untukku? Kata ibu menggunakan huruf kapital karena terdapat pada kalimat sapaan. Jadi teman-teman, kalimat sapaan itu seperti kita berbicara langsung kepada orang. Biasanya terdapat pada teks percakapan karena pada teks percakapan itu terdapat kalimat langsung seperti kita berbicara langsung kepada orang. Tetapi kalau pada kalimat atau teks cerita, kata ayah, ibu, kakek, bibi, paman tidak menggunakan huruf kapital, melainkan tetap menggunakan huruf kecil seperti biasa. Contohnya, Adit berpamitan kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah, i pada ibu tetap menggunakan huruf kecil, a pada ayah tetap menggunakan huruf kecil. Jadi penggunaan huruf kapital pada ayah, ibu, kakek, bibi, paman, dan yang lain-lainnya itu digunakan pada kalimat sapaan saja. Kalau pada kalimat atau teks cerita tetap menggunakan huruf kecil. Khusus untuk kata ganti nama orang seperti ayah, ibu, kakek, bibi, paman. Nah, berikut ini adalah contoh teks percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Untuk penulisan teks percakapan, setelah nama orang, kemudian tanda titik 2. Jika kalimat tanya di belakangnya diakhiri tanda tanya. Jika kalimat jawaban dari pertanyaan di akhir kalimat diberi tanda titik. Gina berkata, apakah ibu memasak sayur untukku? Ibu menjawab, iya nak, ibu membuatkan sayur untukmu. Gina bertanya, wah kelihatannya enak bu, kapan ibu memasak sayur? Ibu menjawab, baru saja, ini masih panas, kita tunggu sayurnya agak dingin. Gina bertanya, mengapa kita menunggu sayurnya agak dingin bu? Ibu menjawab, jika kita membawa sayur yang panas, nanti tumpah dan mengenai tangan. Nah, pada teks percakapan berikut ini terdapat kalimat tanya. Yang pertama adalah, apakah ibu memasak sayur untukku? Dan yang kedua, kapan ibu memasak sayur?
Dan yang ketiga, mengapa kita menunggu sayurnya agak dingin, Bu? Nah, jadi pada teks percakapan tersebut ada 3 kalimat tanya. Kemudian untuk penulisannya, Ibu, yang Ustazah garis bawahi, Ibu itu menggunakan huruf kapital. Ibu, nak, itu menggunakan huruf kapital karena terdapat pada kalimat sapaan. Nak itu panggilan anak ya. Jadi untuk kata ganti nama orang seperti ibu, anak, ayah, bibi, paman, itu kalau pada kalimat sapaan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Jika kalian membuat kalimat berdasarkan gambar, yang pertama kita lakukan adalah mengamati gambar tersebut. Jadi pada gambar tersebut terdapat 2 anak. Satu anak sedang jatuh karena tersandung batu, dan satu anak lagi sedang menolongnya. Agar lebih mudah kita beri nama ya. Yang jatuh bernama Coki dan yang menolong bernama Zulham. Mari kita buat percakapan berdasarkan gambar tersebut. Zulham bertanya, "Mengapa kamu bisa terjatuh, Coki?" Coki menjawab, "Karena aku tadi tersandung batu. Apakah kamu bisa menolongku?" Zulham menjawab, "Ya, pasti akan aku bantu. Bagaimana keadaanmu?" Coki menjawab, "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku." Zulham menjawab, "Sama-sama, Coki." Nah, pada percakapan yang sudah kita buat tadi terdapat kalimat tanya, yaitu mengapa, apakah, dan bagaimana. Kemudian untuk penulisannya setelah nama orang adalah titik 2 ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.